kabar paling mengejutkan setelah dia kecewakan kamu, begini nasib dan karmanya. Jadi di video kali ini kita akan melihat ya, bagaimanakah ya kabar mengejutkan setelah dia kecewakan kamu ya, dan karma apa yang dia dapatkan setelah semuanya terjadi. Oke? Perlu diingat ya, disclaimer, karena ini sifatnya energi general, menyangkut energi yang sangat luas. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Saran dari Clarissa, ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, silakan hubungi admin, ada di bawah bio deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai. Shuffle kartunya, kita akan melihat bagaimana energi dia. Saya akan melihat ya, bagaimana energi dia seseorang yang telah mengecewakan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang telah mengecewakan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang telah mengecewakan kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang pernah mengecewakan kamu. Saya akan lihat dulu. Oke. Saya merasa bahwa saat ini kamu dan dia sepertinya sedang terjebak dalam situasi hubungan yang sangat rumit, dimana kamu tuh berharap bahwa hubungan ini tuh sesuai dengan apa yang kamu bayangkan, akan indah, akan penuh dengan kedamaian dan keharmonisan. Tapi pada kenyataannya saat ini saya melihat antara kamu dan dia semakin rumit, makin kesini semakin berjarak. Bahkan ada di antara kamu dan dia yang saat ini tuh ya kalian jalan ya, jalan masing-masing gitu ya. Jalan di atas prinsip kalian masing-masing. Dia dengan prinsipnya, kamu dengan prinsip kamu. Karena kamu dan dia sepertinya banyak sekali memiliki perbedaan ya, sifat, prinsip dan karakter. Tetapi kesalahan terbesar kalian adalah kalian ini tidak mau sama-sama mengimbangi perbedaan tersebut agar menjadi suatu kelebihan, sehingga hal itu menjadi kendala ya yang terbesar di dalam hubungan kalian. Dan di sini terlihat ya, aura hubungan kamu sepertinya dipenuhi dengan emosional ya, emosi yang meluap-luap, emosi yang memuncak gitu, karena kamu merasa bahwa hubungan ini sudah nggak sejalan ya dengan apa yang kamu inginkan. Oke, jadi suaraku masih serak ya, sorry, masih masa penyembuhan karena hari Senin aku kembali lagi check up ya. Kita lihat lagi ya di sini bagaimana energi dia seseorang yang telah mengecewakan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang telah mengecewakan kamu. Oke. Saya melihat ada beberapa di antara mereka yang saat ini sedang menanti pesan dari kamu. Karena ya beberapa di antara kamu tuh saat ini memang sedang tidak ingin diganggu sama dia. Kamu sedang ingin self healing ya atas segala kekecewaan yang telah dia lakukan, yang membuat diri kamu tuh merasa menghadapi sebuah tekanan batin. Jadi kayak kamu tuh saat ini ingin fokusnya ngebahagiain diri kamu sendiri. Kamu ingin fokus ke karir kamu, kamu ingin fokus ke keluarga kamu gitu ya. Dan tujuan kamu menjauhinya tidak lain tidak bukan hanya karena kamu tidak ingin menambah beban pikiran ini. Sedangkan saat ini saya melihat beberapa di antara mereka ini menanti kabar dari kamu ya. Kenapa aku berusaha chat kamu tapi kamu gak balas? Kenapa ya aku berusaha menghubungi kamu tapi nggak ada jawaban gitu. Aku sudah berusaha chat kamu tapi kenapa chat aku tuh cuma kamu baca gitu ya. Ada yang seperti itu. Dan di sini tuh yang membuat diri kamu merasa emosional karena sepertinya kamu sudah berulang kali memberikan dia kesempatan untuk berubah, tapi tidak dia pergunakan dengan baik. Justru malah dia pergunakan untuk mengulangi kesalahan yang sama ya. Kita coba cek lagi bagaimanakah energi dia seseorang yang telah mengecewakan kamu.
Bagaimana energi dia seseorang yang telah mengecewakan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang telah mengecewakan kamu? Dan di sini saya melihat beberapa di antara mereka sepertinya saat ini sedang stres ya, sedang menghadapi sebuah tekanan batin. Karena harapan terbesar dia sebenarnya orang ini bisa meminta maaf ke kamu, ya. Bisa meminta maaf kepada diri kamu atas segala tindakan yang telah dia lakukan yang membuat diri kamu merasa kecewa terhadap dirinya. Tapi karena kamu saat ini ingin self healing, ya, ingin mengurangi tekanan batin kamu, ya, kayak kamu tuh masih belum mengizinkan untuk orang ini bisa bertemu kamu atau berkomunikasi dengan kamu kembali. Karena memang yang saya rasakan, ya, rasa sakit yang dia tinggalkan ini nggak main-main, ya, sampai mempengaruhi kondisi mental kamu, ya, sampai membuat kamu jadi nggak fokus ya melakukan pekerjaan. Bahkan beberapa di antara kamu tuh bener-bener apa ya, kayak lebih banyak membuat diri kamu tuh jadi murung gitu. Oke. Dan di sini memang kalau dari energinya saya merasa bahwa kamu sepertinya sudah tidak sepenuh hati lagi mencintainya, melainkan hanya setengah hati. Karena dimana separuh kepercayaan kamu tuh sudah hilang gitu ya, atas segala kebohongan yang mungkin selama ini dia lakukan sama kamu gitu. Ini sebentar, taruh sini aja. Kita coba cek ya, kita cek energi dia lagi. Bagaimana energi dia seseorang yang telah mengecewakan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang telah mengecewakan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang telah mengecewakan kamu? Kita lihat dulu. Dan di sini beberapa di antara mereka bahkan sampai rela ya. Mereka mengirimkan energi yang sangat kuat kepada diri kamu lewat doa yang dia panjatkan, dengan harapan dan tujuan agar diri kamu mau memaafkannya dan melupakan segala kesalahan. Jadi mungkin ada ya di antara kamu tuh yang merasa sebenarnya kamu sadar gitu bahwa orang ini tuh dia selalu mengecewakan kamu, dia selalu membuat diri kamu sakit hati, tapi nggak tahu kenapa kamu tuh nggak bisa marah sama dia. Bahkan kamu tuh cenderung selalu memaafkannya. Gitu, karena memang ya beberapa di antara mereka ini sepertinya telah mengirimkan energi yang sangat kuat lewat doa yang dia panjatkan, atau mungkin pakai media foto ya, atau mungkin pakai media nama lengkap kamu, tanggal lahir kamu ya, sebagai media doa yang dia panjatkan agar membuat diri kamu merasa luluh sama dia. Wow, nggak main-main ya. Kita coba cek lagi di sini. Bagaimanakah energi dia seseorang yang telah mengecewakan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang telah mengecewakan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang telah mengecewakan kamu? Kita cek dulu. Dan di sini meskipun sejatinya ya, mungkin ada di antara kamu dan dia yang memang hubungannya sudah berakhir, kalian sudah berjarak, sudah tidak ada komunikasi, tapi ada satu orang yang sepertinya masih sering merasakan kontak batin ya, masih sering merasakan vibrasi ya. Padahal ya mungkin kamu sudah cukup lama tidak pernah bertemu sama dia, atau dia nggak pernah ketemu sama kamu, tapi orang ini masih sering ya, masih sering merasakan kontak batin yang membuat orang ini tuh susah melupakan kamu. Dan sebenarnya dia pun juga sempat pernah ya mencoba membuka hati bersama orang baru, tapi dia merasa bahwa tidak ada seseorang yang jauh lebih baik daripada diri kamu.
Sehingga saat ini ya dia masih belum bisa ya menemukan seseorang sebaik kamu. Dan di sini aku tahu ya bahwa di masa lalu tuh harapan dia bisa lepas dari kamu ya, itu untuk mencari seseorang yang jauh lebih sempurna daripada diri kamu. Tapi pada kenyataannya tidak ya. Justru malah orang ini sepertinya selalu mengalami kegagalan. Itu hasil buah karma dari apa yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Kayak gitu guys. Kita cek lagi ya. Bagaimana energi dia seseorang yang telah mengecewakan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang telah mengecewakan kamu? Dan saat ini saya melihat ya, beberapa di antara mereka sedang menyusun strategi ya. Ada sebuah strategi yang sudah dia rencanakan, di mana ada beberapa di antara mereka ini yang ingin berusaha nekat ingin menghampiri kamu secara langsung. Karena mungkin ya dia merasa selama ini dia chat kamu tapi kamu gak bales, dia berusaha telepon kamu tapi kamu gak angkat ya. Sehingga dia berusaha bagaimana cara dia agar dia ini bisa ketemu kamu secara langsung ya. Makanya dia merencanakan sebuah intrik atau taktik ya, agar orang ini bisa ketemu sama kamu kayak gitu. Dan kita akan lihat bottom of the deck-nya ya. Bottom deck-nya di sini ada Ace of Cup. Wow. Dan di sini saya melihat adanya energi bahwa ada seseorang yang sepertinya saat ini sangat menderita ya. Hidup dia dipenuhi dengan kerumitan-kerumitan hidup, baik masalah kecil maupun masalah besar ya. Atau mungkin ada juga seseorang yang saat ini tidak bahagia dengan hubungan barunya karena dulu dia pernah menyakiti kamu. Dan saat ini ada juga di antara mereka yang sepertinya sedang menghadapi kesulitan hidup, baik karir maupun finansialnya. Karena mungkin dulu pada saat dia bersama kamu, dia terlalu memanfaatkan materi kamu ya. Dan saya melihat ada juga beberapa di antara mereka ini yang sepertinya sampai tidak mendapatkan kepercayaan ya sama orang-orang yang dulu pernah percaya terhadap dia. Karena pada saat dia menjalin hubungan dengan kamu ya, orang ini selalu membohongi kamu gitu. Makanya dia tidak mendapatkan kepercayaan. Itu semua dia dapatkan atas segala kebohongan yang pernah dia lakukan pada saat dia sama kamu dulu. Oke, saya akan coba lihat lagi. Kita akan melihat ya, bagaimana nasib kondisi dia sekarang. Bagaimana nasib kondisi dia sekarang? Dan di sini memang saya merasa ada di antara kamu yang memang sepertinya pintu hati kamu sudah tertutup untuk orang-orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu. Ya, semuanya tertutup sudah. Kamu tidak memberikan kesempatan lagi karena kamu terlalu sering memberikan mereka kesempatan, tapi dia sia-siakan. Jadi ya maaf gitu, kalau saat ini kamu benar-benar sudah menutup pintu maafmu untuk orang-orang yang mungkin pada saat dulu dia sering menyakiti kamu. Bukan berarti kamu keras kepala, bukan berarti hati kamu terbuat dari batu ya, melainkan ini semua adalah proses ya. Ini semua adalah proses bentuk kehati-hatian kamu ya, karena kamu terlalu sering mengalami kegagalan seperti itu. Kita lihat lagi di sini.
Bagaimana nasib kondisi dia sekarang? Bagaimanakah nasib kondisi dia sekarang? Bagaimanakah nasib kondisi dia sekarang? Kita cek dulu. Dan di sini beberapa di antara mereka saat ini merasa kagum ya terhadap diri kamu, karena setelah dia lepas dari kamu, dia melihat bahwa kondisi kamu semakin baik, aura kamu semakin terpancar, atau mungkin karir kamu semakin cemerlang. Dan mungkin beberapa di antara kamu juga sudah ya menemukan seseorang yang jauh lebih baik daripada dirinya dia, sehingga membuat orang ini merasa iri, ya, merasa menyesal telah mencampakkan kamu, dan dia berharap ya bahwa kamu bisa memaafkan dia. Bahkan di sini saya melihat adanya energi lain. Ada ya di antara mereka ini yang sepertinya mereka merengek-rengek ya. Meskipun dia tahu bahwa kamu sudah berbahagia dengan pasangan kamu sekarang, tapi mereka kayak masih berusaha merayu-rayu kamu, membujuk-bujuk kamu ya, agar orang ini bisa masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Saran dari aku, lebih berhati-hati. Jangan sampai kamu mengorbankan kebahagiaan barumu hanya demi masa lalumu. Kita cek lagi. Bagaimana nasib dan kondisi dia sekarang? Bagaimana nasib dan kondisi dia sekarang? Bagaimanakah nasib dan kondisi dia sekarang? Dan di sini saya melihat ya, beberapa di antara mereka ini sepertinya selalu memantau kamu dari kejauhan, meskipun kau sudah tidak bersamanya. Artinya apa? Ya, dia selalu memantau ruang gerakmu, ya. Dia selalu melihat updatean terbarumu, yang menandakan bahwa orang ini sejatinya dia gagal move on. Terlebih, ya beberapa di antara kamu tuh saat ini mengalami perubahan total daripada saat kamu bersamanya. Dan perubahan total itu terlihat dari aura kamu, dari karir kamu, dari kebahagiaan kamu saat ini, ya, seperti itu. Bagaimanakah nasib dan kondisinya sekarang? Bagaimanakah nasib dan kondisi dia sekarang? Bagaimanakah nasib dan kondisi dia sekarang? Dan di sini saya melihat beberapa di antara mereka sepertinya saat ini sedang mengalami kekosongan jiwa ya, mengalami kekosongan batin, mengalami kesendirian, karena setelah dia tak bersama kamu, kini tak ada lagi seseorang yang memperhatikan hidupnya dia. Karena memang selama ini hanya kamulah satu-satunya seseorang yang amat peduli terhadap dirinya dia. Bahkan di saat dia sakit, di saat dia terpuruk, di saat dia sedang membutuhkan sesuatu, kamu selalu ada untuknya. Tetapi di saat kamu membutuhkannya, orang ini selalu banyak alasan, selalu banyak drama yang dia mainkan. Dan karma itu saat ini dia dapatkan. Ya. Bahkan saat ini hidup dia itu dipenuhi dengan ancaman, ya. Gak tahu kenapa, entah ancaman karena dikejar-kejar debt collector atau apa mungkin ya. Kita lihat lagi. Bagaimanakah nasib kondisi dia sekarang? Bagaimanakah nasib kondisi dia sekarang? Sebagian di antara mereka ada yang saat ini sepertinya ditolak oleh keluarganya. Ini terutama bagi dia yang menjalin kisah cinta bersegi-segi dengan kamu atau cinta segitiga dengan kamu.
Jadi setelah orang ini mendapatkan apa yang dia inginkan dari diri kamu, dia meninggalkan kamu untuk kembali ke keluarganya. Tapi pada kenyataannya keluarga dia sepertinya tidak menerima kehadirannya, ya, dan menolak kedatangannya. Jadi kayak ya dia berpisah 2 kali, habis berpisah dengan kamu, dia berpisah dengan pasangan sahnya. Bagaimana nasib kondisi dia sekarang? Bagaimana nasib kondisi dia sekarang? Di sini setelah kamu terbebas dari hidupnya dia, kamu yang mendapatkan kebahagiaan, sedangkan dia saat ini terjatuh, ya, yang cukup dalam ke dalam lembah kesedihan. Ya, karena di sini yang aku rasakan tuh, ya kamu saat ini berbahagia gitu. Berbahagia dengan kondisimu, berbahagia tanpa dirinya, berbahagia tidak menghadapi tekanan. Karena ya selama kamu menjalin hubungan dengannya, banyak sekali tekanan yang kamu hadapi. Tapi kamu berusaha sabar, berusaha tabah, ya. Tetapi dia berbalik nasib dengan diri kamu, dimana dia saat ini itu sepertinya sedang terjatuh sama masalah yang dia buat sendiri. Entah masalah apa itu, ya. Yang jelas dia tuh kayak dia terjatuh di lubang yang apa ya, dalam artian tuh karena ulah dia sendiri gitu loh. Bagaimana nasib kondisi dia sekarang? Dan di sini sepertinya ada seseorang yang saya merasa bahwa dia cukup sadar diri, ya, karena sebenarnya dari perasaannya dia masih mencintai kamu, tapi dia sadar bahwa orang ini tuh, dia menyadari bahwa dirinya sudah gak layak untuk kamu gitu. Makanya dia hanya bisa merenung, ya. Dia hanya bisa membayangkan kamu lewat tarikan energi yang dia rasakan. Jadi mungkin ada, ya, di antara kamu yang saat ini tuh ngerasa, kenapa ya aku tuh kayak sudah berusaha melupakan seseorang, tapi orang ini masih selalu seliweran, ya, di dalam memori aku. Maka di saat itulah tandanya ada satu seseorang yang mereka sebenarnya masih mencintai kamu, tapi dia tidak berani untuk mendekati kamu. Karena ya mungkin dia sadar bahwa memang dia gak layak untukmu gitu. Dan di sini kita lihat, ya, kita coba lihat. Kita coba lihat bagaimana ciri-cirinya dia. Bagaimana ciri-cirinya dia. Di antara mereka ini sebenarnya tipikal seseorang yang sangat berprinsip, ya. Jadi kayak dia ini punya prinsip hidup sendiri. Tapi kebanyakan orang-orang seperti ini mereka punya sifat yang angkuh dan keras kepala. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Dia orangnya sangat dekat sama keluarga, ya, terutama orang tuanya. Kalau dia cowok berarti dia dekat dengan ibunya, kalau dia cewek berarti dia dekat dengan bapaknya. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Dan di sini di antara mereka ini tipikal seseorang yang sepertinya memiliki potensi yang sangat besar loh. Bahkan mungkin ada juga, ya, yang di antara mereka ini sepertinya memiliki jabatan yang cukup lumayan, ya. Atau mungkin di antara mereka ini mampu berkembang dalam karir yang sangat cepat, ya. Karena dia sebenarnya orangnya memiliki potensi yang sangat luar biasa. Bagaimana ciri-cirinya dia? Dia orangnya suka membanding-bandingkan, ya. Beberapa di antara mereka ini suka membanding-bandingkan mungkin diri kamu dengan yang lain, atau membandingkan kamu dengan masa lalunya. Seperti itu.
Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Beberapa di antara mereka ini orang yang sangat pengecut ya. Dia orangnya itu kayak tidak ada keinginan untuk memotivasi dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga jatuhnya itu kayak, ya selama kamu menjalin hubungan dengan dia, dia masih tetap menjadi versi lamanya. Ya mungkin masih egois ya. Mungkin masih nggak berubah ya. Mungkin masih uring-uringan. Kita lihat bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Dan di sini beberapa di antara mereka ini sebenarnya tipikal seseorang yang sangat sangat perfeksionis dalam segala hal, ya. Sangat perfeksionis dalam segala hal. Artinya ya dia selalu ingin tampil optimal di hadapan siapapun. Bahkan dari sisi perfeksionisnya inilah yang membuat diri kamu tuh merasa jatuh cinta sama dirinya dia gitu. Merasa nyaman gitu, karena kamu menganggap tidak ada seseorang yang seperfeksionis dia gitu. Bagaimana ciri-cirinya dia? Di antara mereka ini orangnya memiliki ambisi yang sangat kuat, ya. Dia orangnya cukup mandiri, tapi dia sangat angkuh, ya, terutama sama kamu. Dan dia juga orangnya nggak terbuka sama kamu, penuh dengan kerahasiaan. Dan di sini saya melihat ya, yang terakhir dia orangnya sebenarnya sangat berproses, ya. Dia orangnya sebenarnya cukup menikmati segala proses yang terjadi, gitu, ya, segala proses yang terjadi. Dan bottom of the deck-nya di sini seperti apa cirinya dia? Dia orang yang pernah mengalami kegagalan di masa lalu, sampai pada akhirnya dia menemukan kamu, ya. Saya melihat seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa membantu. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung ya di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan klik ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Di admin chat aja admin ya, nanti otomatis akan ada balasan yang bisa kalian ikuti. Oke, bye bye.